Dari sekolah sih Bu, lagi sekolah penugasan gitu dari langsung. Oh, penugasan Jadi aku lagi ikut kampus mengajar sih Bu. Oh, Jadi yang enggak yang itu ya. Jadi dari sekolah langsung ke sini. Jadi saya senang ketika waktu kemarin Mbak Asna tuh menghubungi saya bilang kalau misalnya mau konseling gitu. Jadi saya senang waktu Mbak Asna menghubungi saya dan saya tuh tunggu-tunggu kehadiran Mbak Asna di ruangan ini gitu Mbak. Jadi kesibukan Mbak Asna selain tadi yang Mbak Asna bilang untuk kampus mengajar tadi ya, selain itu ada kesibukan lain lagi? Saat ini yang lagi fokus itu aja sih Bu, jadi juga ada kesibukan lain itu paling ikut kuliah juga yang ada di komunikasi. Jadi kenapa nih Mbak Asna kayak memutuskan untuk konseling aja gitu? Apa sebelumnya udah pernah konseling? Sebenarnya belum sih Bu, ini pertama kali saya konseling. Pertama kali begini. Jadi untuk pertama kali kenapa Mbak Asna sudah memutuskan yaudahlah saya mau konseling aja gitu? Lebih ke pengen tahu banyak pandangan dari masalah aku sih Bu. Jadi mungkin sebelumnya juga aku udah sharing sama teman-teman dan dengar pandangan mereka. Nah aku pengen cari tahu pandangan-pandangan orang lain dan mungkin karena ini pertama kali untuk aku konseling, jadi aku mau coba pertama kali juga melihat pandangan ibu sebagai konselor aku terhadap permasalahan aku. Jadi sebelumnya itu udah pernah cerita sama teman gitu ya. Untuk datang ke sini itu tahu ada seorang konseling kayak gitu tuh, itu tahunya dari mana sih Mbak? Atau dari media sosial atau dari mana gitu? Kalau dari teman sih Bu, waktu itu mungkin teman juga kayak melihat kayaknya apa ya, argumen dari teman saya tuh kurang, terus kayak coba deh kamu konselor aja, coba biar ada pandangan lain dan supaya bisa membantu kamu. Jadi kayak udah kalau lihat dari teman dulu itu ada sisi konseling. Jadi kayak rekomendasi juga dari teman kalau misalnya udah mungkin kalau misalnya kamu pergi ke konselor tuh mungkin bisa teratasi permasalahan yang mungkin Mbak Asna sekarang sedang alami gitu ya. Jadi untuk melakukan proses konseling ini kan pasti ada aturannya bahasanya gitu Mbak. Jadi kayak ada aturannya itu kayak ada batasan peran atau kemudian ada kayak mungkin kalau misalnya Mbak Asna permasalahan Mbak Asna itu konkret itu mungkin Mbak Asna nggak mau permasalahannya itu diketahui oleh semua orang. Jadi Mbak Asna tuh di sini bisa kayak percaya gitu bahwa permasalahannya itu kayak nggak mungkin loh saya ini seorang konselor itu menyebarkan permasalahan klien saya itu kepada orang-orang. Mungkin kalau misalnya kita cerita sama teman itu kan bisa aja kadang teman itu kan punya teman juga gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu hal yang mungkin Mbak Asna bisa tahu gitu kalau misalnya di konseling itu nggak ada yang namanya menyebarkan rahasia kliennya gitu. Kemudian ada juga namanya itu apa namanya keterbukaan gitu. Jadi Mbak Asna tuh di sini tuh terbuka tentang permasalahannya. Misalnya nanti kalau misalnya ada yang Mbak Asna tutupi itu kan pada proses akhirnya atau tujuan yang ingin kita capai itu nanti beda dengan permasalahan Mbak Asna gitu loh. Jadi saya harap di sini tuh Mbak Asna tuh terbuka tentang permasalahannya gitu Pak. Kemudian yang terakhir itu ada kesukarelaan. Jadi Mbak Asna itu sukarela loh datang ke sini tanpa ada paksaan dari teman. Mungkin kan teman cuma merekomendasikan, tapi bukan kayak saya udah kamu ke konselor aja gitu. Mungkin kalau dari Mbak Asna sendiri gimana? Sukarela atau memang ada paksaan dari teman atau dari siapa gitu? Enggak sih Bu, sukarela aja sendiri, mauan sendiri juga mau datang ke sini. Jadi sukarela Mbak Asna untuk melakukan proses konseling ini. Kemudian ada juga Mbak pada proses konseling ini ada batasan waktu. Jadi pada saat satu kali sesi konseling ini ada waktu yang kita sepakati yaitu 1 kali 45 menit. Jadi seandainya pada proses konseling itu misal pada waktu 45 menit itu Mbak Asna rasa proses konseling kita itu masih kurang, mungkin akan kita lanjuti atau akan kita sepakati pada waktu yang akan datang. Jadi nanti kita sepakati aja kapan sih waktunya kalau misalnya dirasa proses konseling yang sekarang itu masih kurang seperti itu Mbak. Mungkin
sebelum kita memasuki proses konseling yang intinya, mungkin ada pertanyaan lain dulu atau ada yang ingin ditanyakan dulu atau Cukup sih Bu. cukup ya. Dari pemahaman dari itu dari keterangan-keterangan yang harus disepakati bersama. Jadi karena Mbak juga tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sebelum kita memasuki inti dari proses konseling itu, ini saya ada lembar persetujuan proses konseling. Jadi Mbak Asmi bisa isi terlebih dahulu. Jadi lembar ini, jika Mbak Asmi isi ini, berarti Mbak Asmi tuh menyetujui tentang proses konseling, jadi batasan peran, batasan waktu, dan pada saat sesi konseling itu Mbak Asmi tuh menyepakatinya. Benar-benar melakukan dan memberi informasi tentang permasalahan yang sedang Mbak Asma lakukan atau rasakan sekarang ini. Jadi oke. Mungkin sebelum kita melakukan konseling, Mbak Asma boleh menyampaikan diri mungkin ya karena proses konseling pertama kan ya masih ada deg-degan ya. Oke, udah sekarang udah. Jadi mungkin bisa mulai Mbak Asma ceritakan tentang apa sih permasalahan yang membuat Mbak Asma itu sampai kayak udahlah aku mau konselor aja, karena kalau misalnya teman aku tuh kayak nggak bisa gitu kayaknya karena perlu pemahaman dari seorang konselor. Ya Kan tadi aku sempat bilang juga sih aku ikut kampus belajar dan kurang lebih sekarang aku udah jalani program itu 2 bulan lebih sampai kan lebih 3 bulan kan, dan ternyata sebenarnya kita sebelum kita mendaftarkan tuh dosen-dosen itu sempat bilang sih kalau misalnya ya udah kalian bakal berkompetisi 20 SKS, cuman tetap dikasih tugas gitu dan portfolio gitu. Dan mungkin aku juga yang menyepelekan ya Bu, aku kayak tugas portfolio doang lah gampang gitu. Sebelumnya juga aku sempat udah share juga sih sama kakak aku dan katanya gampang gitu. Nah habis itu bahkan Kak Tim pun kayak kalau mau ada apa-apa bilang aja kalau mau minta bantuan gitu, bahkan memberi bantuan tugasnya. Dan ternyata waktu aku sekarang mulai baru lihat tugas portfolio, aku sulit banget ya semuanya. Terus ternyata aku baru menyadari bahwa ternyata kurikulum Katingku dengan kurikulum aku tuh beda Mbak Bu. Nah habis itu mau Bu ya nggak bisa bahasa Inggris ya, nggak usah perlu dia panggilnya boleh gitu, senyaman Mbak saja ya. Nah habis itu karena beda ya Bu, dan angkatanku tuh kurikulum merdeka, sedangkan Kating aku kayaknya kurang tahu sih kurikulum apa. Terus ternyata ya kan aku semester 5 yang mengikutinya ya, ternyata matkul yang dijalannya pun beda gitu, nggak sama semesternya. Dan aku tuh ternyata sama kayak adik tingkatku, bukan sama Katingku. Dan disitu aku kayak wah kan mungkin niat awalnya tuh mereka mau membantu karena mata kuliah kita sama, berarti tugas portfolio bakal sama ya, nanti setidaknya kita dapat referensi lah ngerjain soalnya kayak gimana. Cuman ini bener-bener secara keseluruhan beda Bu. Dan habis itu kayak wah ini kita ibaratnya kayak ya udah angkatan pertama yang dapat tugas portofolio ini kalau misalnya kita di KM di semester 5
aku baru menyadarinya dari sulit banget sih portofolionya. Dan habis itu aku ngerasa kayak lagi di jalan, aku ngerasa menyesal ikut kampus kemarin gitu sih. Karena kenapa aku bisa menyesal, karena aku kayak kok aku nggak mikir panjang ya ke sana, kok aku nggak nanya-nanya ya, padahal mungkin dari semester satu pun harusnya aku tahu kalau aku tuh angkatannya beda sama angkatanku, cuman baru sadarnya lagi tuh waktu udah izin di MK di kampus aja. Jadi menurut Mbak Asna nih, apa namanya, tugas dari kampus mengajar dan tugas kuliah itu sama-sama berat seperti itu. Ya, jadi kayak bingung mau skala apa ya skala prioritasnya mau yang mana. Aku masih menjalani tugas di kampus mengajar, bahkan belum selesai juga, tapi mau ngerjain tugas kuliah. Nanya ke teman-teman pun materinya belum dikasih gitu, maksudnya mungkin materinya bakal dikasih cuma berapa, kayak seakan-akan loh aku baru bisa ngerjain portofolio ini nanti deh waktu akhir-akhir mendekati deadline, misalkan kan aku menghindari itu ya Bu. Jadi dari permasalahan mungkin kalau bisa saya ambil poinnya itu, Mbak Asna itu kayak kurang bisa memanage antara kampus mengajar ini dan kuliah reguler, karena kan kirain awalnya gini ternyata gini gitu. Jadi manajemen waktu yang seharusnya awalnya dipikirkan ternyata berbeda dengan realita yang terjadi. Kayak merasa jadi berantakan gitu ya nantinya. Jadi apa sih tujuan dari permasalahan yang Mbak Asna ceritakan tadi? Apa sih tujuan yang mau Mbak Asna capai dari proses konseling ini sebenarnya? Tujuan aku mencapai dari sesi konseling ini tuh mungkin pengen dibantu juga sama ibu. Tadi kan aku sempat ngerasa nyesel ya Bu soal aku ada di jalan ini gitu. Aku tuh pengen kayak aku tuh jangan sampai nyesel gitu, takutnya tuh akhirnya tugas kuliah enggak maksimal dan tugas kampus mengajar pun enggak maksimal gitu. Dan sama aku pengen apa ya Bu, tujuan dari sini bisa mengulang mengurutkan skala prioritas. Jadi tujuan Mbak Asna itu mau merubah pikiran kalau misalnya sebenarnya nggak salah sih saya sudah memilih ini jalan saya, tapi masih ada penyesalan yang mungkin saat ini masih ada di dalam pikiran Mbak Asna seperti itu. Jadi Mbak Asna dengan kesini itu sudah menurut saya sudah sangat luar biasa, karena mungkin dan beberapa orang kan pasti merasa kalau permasalahan itu cuma masalah apa sih, cuma masalah kayak gitu, tapi Mbak Asna tuh itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu permasalahan itu kan permasalahan yang besar kalau misalnya kita tidak segera tangani atau kita tidak selesaikan. Jadi dengan Mbak Asna di sini saya tuh bangga gitu, dan Mbak Asna tuh kan mau menjadi yang lebih baik untuk kedepannya seperti ini. Jadi usaha apa sih yang sudah Mbak Asna lakukan untuk memanage waktu itu? Karena kan Mbak Asna bilang berantakan tuh, tapi sudah ada usaha belum yang sudah Mbak Asna lakukan? Sebenarnya mungkin di awal aku udah merangkai manajemen waktu yang menurut aku tuh baik ya Bu, dan manajemen waktunya ya kayak karena aku ikut kampus mengajar ini cuma 5 hari doang, jadi dalam 1 minggu aku 5 hari udah aku fokus ke arah kampus mengajar. Dan sore pun aku kayak istirahat dulu deh. Nah malamnya tuh karena ada beberapa yang dimana malamnya pun harus mempersiapkan materi untuk besok di sekolah gitu Bu. Dan mungkin aku baru rencana itu Sabtu sama Minggu coba fokus ke tugas kuliah. Sebenarnya aku udah mencoba sih Bu, tapi karena kebetulan ada seminar matkul ya Bu hari ini dan di semester ini, dan aku udah coba cicil beberapa tugas sebenarnya Bu. Cuman yang berantakan ini aku udah menyelesaikan apa yang mudah, tapi yang aku pengen selesaikan yang sulit itu waktu aku nanya ke temen pun mereka belum dibeli dulu materinya gitu. Jadi kayak gimana ya caranya biar dapat materinya, kan mau sumber aku tuh ya dari teman kelasku juga, tapi dari teman kelas pun belum dikasih materinya.
Jadi yang bisa saya tangkap tuh Mbak itu sebenarnya kalau ada waktu luang mau mengerjakan ya udah tugas kuliah, kalau waktu luang ya saya kerjakan dulu. Tapi kadang ada beberapa mata kuliah yang belum dikasih dan ternyata itu pas dikasih mungkin pas bahasa tuh juga lagi sibuk terus mengajar, jadi kayak udah saya harus yang mana gitu, masa bingungnya di situ. Jadi waktu Mbak Asna sudah mencoba itu kan ada perubahannya nggak? Sebenarnya di awal-awal aku ngerasa ada sih ya Bu perubahan, tapi mungkin lebih ke ranah perubahan tugas di kuliah aku tuh sedikit nggak terubah, misalnya ada yang dicicil kan, jadi akhirnya mengurangi lah beban aku. Cuma 3 minggu belakangan atau 2 minggu belakangan gitu Bu, aku tuh udah stop nggak ngerjain tugas lagi gitu. Jadi waktu aku coba usaha itu ya aku senang, cuma karena aku stop karena ya aku bingung mau ngerjainnya kayak gimana. Aku ngerasa kayak sekarang tuh takutnya tuh takut kayak dikejar gitu loh sama deadline tuh. Yang Mbak Asa bilang tadi, kenapa yang 2-3 minggu ke belakang itu Mbak Asa tidak mengerjakan tugas yang ada? Itu kenapa Mbak Asa berpikir seperti itu? Soalnya ya itu aku belum dapat yang yang tadi tugas yang belum, jadi cuma ada beberapa doang yang menurut aku ternyata ini kayaknya dikerjainnya lewat Google pun bisa, cari juga ada beberapa yang mungkin harus sumber materinya ya dari dosen ataupun dari teman-teman aku yang dapetin dari dosen. Berarti kalau misalnya Mbak Sani, kalau misalnya tugas yang mungkin tugas kecil kita bilang lain itu dan Mbak Sa rasa bisa dikerjakan sekarang, mungkin Mbak Sa langsung kerjakan sekarang saat ini juga. Cuman kalau misalnya tugas yang berat dan itu materinya langsung dikasih dosen atau tugas yang dikasih dosen itu mungkin Mbak Sa tunda terlebih dahulu karena menunggu juga teman-teman yang belajar di kelas itu diberikannya kapan gitu Mbak. Biasanya bisa memahami lah yang situasi sekarang Mbak Asa sedang rasakan itu seperti apa. Dan mungkin Kak ya, ini sebelum kita lanjut ini ada silakan tentang yang tadi sudah mungkin Mbak Asa sudah ceritakan, tapi mungkin poinnya bisa Mbak Asa bisa. Fokus pada kegiatan kampus mengajar. Kemudian hasilnya itu sedikit mengurangi beban. Tapi Mbak Asa tuh pernah nggak di suatu momen tuh kayak Mbak Asa tuh kan tadi bilang kan kalau kegiatan kampus mengajar itu kan juga padat seperti itu. Kemudian tugas-tugas juga. Tapi Mbak Asa tuh waktu udah capek di kampus mengajar, tapi kayak waktu mau ngerjain tugas kuliahnya itu malas-malasan gitu. Pernah nggak ada di suatu momen seperti itu? Sampai kan harusnya bisa terbagi dua ya Bu, kayak ibaratnya aku bisa fokus ke dua-duanya. Cuman kalau misalnya di satu fokus itu aku udah capek, aku tuh udah nggak bisa lagi fokus di satunya lagi, yang kita katakan tadi.
aku dicapai kampus mengajar, aku pun bakal capek juga di dalam ngerjain tugas kuliah. Jadi pasti ada fase di mana Mbak Asa tuh bosan dengan situasi yang Mbak Asa setiap hari lakukan seperti itu. Tapi ada nggak solusinya Mbak Asa itu, ngapain kalau bosan, atau nonton atau jalan-jalan? Mungkin lebih seringnya jalan-jalan sih ya Bu, kayak yang keliling-keliling ada cari udara. Mungkin aku mungkin ngerasanya karena sering di tempat itu aja dan aku merasa nggak keluar di tempat yang itu, jadi aku harus keliling-keliling dan buat biar aku tuh nggak stuck dulu di tempat ini. Ada hal yang Mbak Asa lakukan juga kalau misalnya Mbak Asa bosan dengan kegiatan kampus mengajar? Hal kegiatan yang aku suka sebenarnya udah sih Bu, aku lebih sih istirahat aja, istirahat diri saya sendiri. Berarti Mbak Asa kalau misalnya capek itu lebih prepare ke istirahat. Iya. Oke Mbak, selanjutnya mungkin ada satu lagi yang bisa Mbak Asa isi. Ini, jadi misalnya nih Mbak Asa waktu mengalami permasalahan ini, apa sih usaha yang sudah Mbak Asa lakukan untuk agar keluar dari permasalahan tersebut? Ini pasti bisa. Jadi Ini apa namanya? yang ingin dilakukan atau yang sudah dilakukan. ini yang sudah dilakukan ya Bu? Iya, sudah ada Mbak Asa. Jadi saat Mbak Asa merasa mengalami permasalahan atau manage antara kampus mengajar dan kuliah dan juga itu, Mbak Asa tuh sudah pernah membuat skala prioritas, kemudian mencicil tugas kuliah, kemudian mencari materi dan mengerjakan tugas tersebut. Kan dari sini tuh kita bisa lihat loh Mbak Asa tuh udah tahu gitu loh gimana sih sebenarnya cara aku biar aku tuh bisa memanage waktu aku. Tapi kenapa sampai sekarang tuh Mbak Asa masih merasa kebingungan dan merasa udah sih masih banyak loh walaupun aku udah melakukan hal ini gitu. Itu sih ya Bu, karena aku merasa skala prioritas aku tuh masih belum bisa terrealisasikan yang aku rencanakan sesuai dengan yang aku rencanakan. Terus bingung di kayak kalau misalnya aku udah saya juga bingung Kalau bisa udah bingung atau udah gimana? kalau bingung itu kayak mungkin ini lebih ke bukan aku tuh udah di tugas kuliah ya Bu, juga tuh mungkin karena Terlalu banyak kan tugas iya sendiri Bu, dia terlalu banyak dan itu kan secara bersamaan yang pulang sudah emang harusnya dicicil, cuman kalau mau dicicil pun cuma beberapa yang bisa dikerjain loh Bu, dan sisanya tuh kayak ini gimana sih maksudnya, dan ada beberapa tugas yang kita bikin waktu aku nanya ke teman-teman kelas reguler dan kasih tugas yang itu, jadi kayak loh terus kalau misalnya takutnya tuh kita salah gitu loh Kalau ngerjain mendahului karena kelas teman-teman kelas yang biasa
nggak dapat tugas itu loh Bu. Jadi kayak ya udah ibaratnya cuma MBKN aja nih yang dapat tugas ini. Oh, jadi berarti ada mata kuliah yang memang Ada perbedaan gitu. tugasnya beda gitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu hal kebingungan yang mungkin saat ini memang bahasa juga susah gitu. Mungkin kalau misalnya tugasnya sama kayak teman-teman yang di kelas mungkin bisa Pernah ya. Tapi itu pernah Mbak bisa diskusikan dengan apa namanya dosen mata kuliah? Sebenarnya pernah sih Bu, cuman mungkin dari sebenarnya yang bebas, bebas kayak bebas pun salah ada yang kurang gitu. Iya. Kalau kita bilang yang skala prioritas itu berarti kalau misalnya Mbak Seni ada di satu momen yang pasti Mbak Seni pernah dong kayak ada satu momen kayak ada tugas kuliah yang benar-benar udah deadline, kemudian kayak ada juga apa program dari kampus mengajar itu juga harus dikerjakan saat itu juga. Dan apa yang Mbak Seni sudah lakukan? Lebih ke mungkin fokus dari kampus mengajar sih ya Bu. Sebisa mungkin aku coba buat beresin satu dulu, dan mungkin dari aku kan kampus mengajar, karena kayak kampus mengajar aku beresin di kampus mengajar. Tapi kalau misalnya hal tersebut bisa disela dengan tugas kuliah, aku tidak ikut. Berarti untuk bisa prioritas kalau misalnya ada hal yang enggak aja yaitu bahasa tetap memprioritaskan kampus mengajar. Mungkin karena juga tugas kuliah masih mungkin lebih dulu ujian di kampus atau lebih dulu siap program tersebut. Kayaknya lebih dulu kampus mengajar sih. Jadi kayak udah diselesaikan itu, setelah itu selesai bisa fokus ke kuliah. Jadi sebenarnya Mbak Siti itu sudah tahu gitu, cuman kayak tapi kenapa masih bingung? Itu validasi mungkin aja saya ke ini sendiri. Oke. Misalkan nih Mbak, coba bisa Mbak Asna bayangkan, Mbak Asna tuh bayangkan kalau misalnya di satu momen itu tugas program kampus mengajar itu siap dan bisa kerja, dan juga tugas dari kampusnya juga siap. Apa sih yang ada dalam bayangan Mbak Asna? Bagaimana perasaan Mbak Asna nih? Kenapa kalau keduanya selesai gitu? Pasti kalau misalnya selesai di waktu yang sebelum deadline itu aku senang banget ya. Kayak udah aku ya tinggal huru-hara aja sih, tinggal happy-happy aja ya mau tidur cepet tuh nggak apa gitu, istirahat ya istirahat, lama nggak apa gitu. Pasti bakal senang. Jadi yang akan Mbak lakukan juga kayak senang dan kayak tidak ada lagi beban gitu. Jadi kalau misalnya itu pasti sangat diinginkan oleh Mbak Asna. Oke Mbak, jadi kalau misalnya nih ada skala 0 sampai 10, di mana 0 itu paling rendah dan 10 itu paling tinggi. Di angka berapa sih permasalahan yang saat ini tuh sedang Mbak Asna alami? Mungkin sama tadi kita udah, aku sama ibu udah bincang-bincang dan ternyata juga menyadarkan aku ternyata aku tuh sebenarnya udah punya solusi gitu. Aku kayaknya anggap permasalahan aku di angka 7 sih. 7. Nah itu 7 itu memang sebelum kita bincang-bincang itu atau setelah 7 kayaknya memang sekarang yang aku rasain itu 7 sih Bu. Yang aku rasain permasalahan 7. Kenapa bisa 7? Karena tadi aku udah punya solusi, tinggal mengimplementasikan, dan ternyata aku cuma butuh validasi banyak orang aja sih bahwa toh aku ikut kampus mengajar pun nggak salah gitu sih sebenarnya. Dan karena mungkin aku rasa deadline-nya sebenarnya masih lama ya Bu, jadi aku anggap permasalahan aku ada di angka 7. Oke, jadi kalau skala permasalahan skala pertama sekarang itu 7, Mbak Asna tuh pengen permasalahan itu turun ke angka berapa? Ke angka 4 atau 7 sih. Kenapa bisa 4
udah selesai gitu. Sebenarnya aku lebih percaya nggak semua tuh instan ya Bu. Gue step by step dan kayaknya untuk sekarang ke angka 3 step by step, tapi setidaknya jangan terlalu lambat gitu. Jadi mungkin angka 3 cocok buat aku. Jadi karena Mbak merasa dia itu cocok, jadi Mbak memilih angka 3. Jadi pasti kan untuk dari 7 ke 3 itu kan pasti kan tinggi Mbak. Jadi apa sih upaya yang harus Mbak lakukan agar dari angka 7 ke angka 3 itu bisa turun gitu? Mungkin aku harus mencoba buat ulang skala prioritas dan menyusun skala prioritas yang tepat. Habis kita juga ternyata aku pikir ternyata ya aku harus fokus dulu ke kampus mengajar. Karena kan ini apa ya, kegiatan yang pertama kayak duluan kampus mengajar daripada kelas gitu. Jadi berarti mau nggak mau yang bakal selesai itu kampus mengajar. Mungkin aku fokus dulu ke kampus mengajar. Habis itu kalau misalnya bisa disela untuk fokus ke kuliah, kerjain tugas kuliah. Terus mencoba buat kalau dirasa udah stuck banget gak bisa ngerjain apa-apa, coba buat memanjakan diri sendiri sih Bu. Kayak udah kamu kalau misalnya mau kemana udah kesana aja, udah nggak apa-apa, nggak usah mikirin beban-beban lagi kan kemarin udah mikirin beban gitu. Jadi kayak lebih ke memanjakan diri sendiri. Jadi kayak untuk mencapai hasil 3 itu rasa berarti kayak lebih fokus lagi skala prioritasnya yang seperti apa, dan harus benar-benar mengerjakannya sesuai dengan skala prioritas yang sudah Mbak Asna rancang seperti itu. Oke Mbak, jadi kan ini tadi Mbak Asna cerita bahwa manajemen waktu itu karena harus mengajar dan kuliah biasa. Cuman sebelum Mbak Asna mengikuti program kampus mengajar itu, apakah manajemen waktu Mbak Asna itu memang sudah baik, sudah tepat seperti itu, atau memang sebenarnya dulu itu juga saya susah memanage waktu gitu atau gimana? Sebenarnya iya sih Bu, dulu juga masih susah buat manage waktu, kan dulu belum ikut kampus mengajar ya Bu, dan kemarin lebih ke manage waktu sama tugas kuliah yang ternyata aku baru kerja itu Hamin 1. Aku nggak tahu kenapa otak aku tuh ngambutnya tuh di Hamin 1 loh Bu. Kayak aku nggak bisa nyalahin otak aku juga sih sebenarnya, tapi karena emang aku belum terbiasa merealisasikan manajemen waktu yang baik, akhirnya waktu aku pertama kali terjun di dua fokus itu kayak benar-benar berantakan. Aku merasa berantakan di situ. Kan berarti sama aja gitu. Maksudnya walaupun sama tapi kan mungkin lebih manajenya lebih berantakan sekarang daripada dulu. Jadi waktu dulu Mbak Asna juga manage waktunya juga susah, itu yang dulu Mbak Asna lakukan tuh apa itu? Apa juga menentukan skala prioritas juga atau bagaimana? Kalau dulu karena aku merasa fokus aku cuma satu ya Bu, ya aku langsung kayak aku udah kerjain aja nggak apa, kerjain walaupun mepet. Jadi menurut aku nggak ada upaya apa-apa sih Bu, karena upayanya tuh kalau misalnya jawabannya ngerjain aja tugasnya ya pasti dikerjain. Cuman nggak ada upaya yang kayak tadi aku hari ini yang sekarang aku coba gitu loh Bu, yang kayak misal menyusun skala prioritas tuh dulu aku belum pernah coba gitu sih Bu. Jadi karena sekarang mungkin lebih kompleks gitu kan, mungkin pasti juga memikirkan udahlah kayaknya dulu memang skala prioritas ini ya Kak. Jadi mungkin ini ada penugasan untuk Mbak Asna. Jadi kan tadi Mbak Asna bilang kalau misalnya berantakan gitu jadwalnya. Jadi mungkin setiap hari itu Mbak Asna tuh bisa melis gitu tugasnya tuh, misal hari Senin itu ngapain, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Misal ya Mbak Asna juga ke kampus itu ditulis nanti, kemudian ke sekolah juga ditulis. Kemudian kalau bisa jalan-jalan juga, jadi kita bisa lihat gitu ada nggak perubahan setiap harinya waktu Mbak Asna tuh melakukan kegiatan gitu. Maksudnya masih sama kayak yang kemarin-kemarin atau ada perubahannya seperti itu Mbak. Jadi nanti bisa Mbak Asna bawa pulang, kemudian Mbak Asna isi dan akan kita review untuk pertemuan selanjutnya. Gimana, ada pertanyaan? Tadi
Rabu atau Senin depan? Kalau ini Selasa, Rabu aja Mbak. Jadi ada 2. Jadi kan setelah kita berdiskusi dari tadi banyak juga kita berbicara tentang permasalahan yang sedang Mbak Asna alami saat ini. Sekarang tuh perasaan Mbak Asna tuh bagaimana? Senang sih Bu, apa yang aku mau, apa yang aku inginkan tuh ternyata ibaratnya dikabulin lah sama Ibu, karena Ibu juga ternyata mensupport juga, nggak apa ya, nggak menambah pendapat kalau aku tuh jalannya salah gitu. Bahkan Ibu menyadari jalan mau kampus mengajar atau jadi kelas kedua itu nggak salah gitu. Jadi mungkin apakah sekarang itu masih kebingungan atau masih menentukan skala prioritasnya tuh bagaimana teman-teman tuh masih bingung atau masih ada yang ragu atau gimana? Sebenarnya enggak sih Bu, udah nggak mulai bingung karena kan itu juga tugasnya dari Ibu membantu aku juga ya, karena dari kegiatan aku nih mungkin nanti di hari Senin depan tuh aku udah kelihatan setiap harinya tuh aku kayak bisa dapat skala prioritasnya tuh dari kegiatan ini. Jadi apa namanya Mbak Sa sudah tahu dan alhamdulillahnya Mbak Sa tuh sudah lebih apa namanya lebih perasaan itu lebih senang lah daripada sebelumnya. Jadi mungkin dari proses konseling kita mungkin Mbak Sa bisa sedikit menyimpulkan apa sih hasil dari proses konseling kita hari ini. Kan sebelumnya tuh aku kebingungan ya Bu, dan mungkin garis besarnya tuh setelah manajemen waktu dengan skala prioritas sama kebingungan apa penyesalan, aku merasa menyesal ada di jalan ini. Tapi setelah kita konseling, aku sama Ibu konseling, ternyata sebenarnya aku udah tahu solusi yang harus aku lakukan apa, aku udah terpikirkan, cuman belum diimplementasikan aja di kehidupan aku sehari-hari. Habis itu Ibu juga ngebantu aku buat menggali hal-hal yang ternyata buat aku tuh kayak bingung. Terus mungkin di akhir juga Ibu ini ngebantu banget sih Bu, tugas-tugas ini membantu aku buat bisa merealisasikan upaya-upaya yang udah aku rencanakan. Oke, jadi dari kesimpulan yang tadi Mbak Sa sudah sampaikan itu sebenarnya dari tadi itu kalau tanpa Mbak Sa sadari itu sebenarnya saya tuh nggak ada kasih solusi apa-apa ke Mbak Sa. Sebenarnya Mbak Sa tahu sebenarnya apa sih yang seharusnya Mbak Sa lakukan, dan cuman mungkin harus sedikit butuh support gitu. Kalau yang Mbak Sa lakukan itu sebenarnya udah benar loh gitu, nggak ada yang salah, dan mungkin bisa Mbak Sa tingkatkan lebih lagi. Dan saya yakin kalau misalnya Mbak Sa tuh bisa gitu melewati permasalahan ini, manage waktu ini. Kalau misalnya Mbak Sa sudah bisa melewati manage waktu antara kampus mengajar dan kuliah reguler, setelah siap dari kampus mengajar kan pasti Mbak Sa melakukan kuliah biasa lagi. Jadi mungkin itu bakal lebih waktunya tuh Mbak Sa bisa lebih longgar gitu, dan lebih bisa menata waktu dengan baik gitu Mbak. Oke. Mungkin karena waktu juga hampir habis, kan sudah 40 menit. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan lagi nggak? Alhamdulillah kalau misalnya cukup, dan untuk pertemuan selanjutnya untuk kita melihat bagaimana sih ada nggak perubahan yang Mbak Asna alami gitu. Mungkin minggu depan kita akan melakukan pertemuan konseling lanjutan. Jadi waktu dan tempatnya nanti mungkin tempatnya akan di rolling lagi, mungkin, tapi kalau waktunya nanti kita sediakan. Kemudian setelah ini saya akan memberikan evaluasi kepada Mbak Asna. Jadi bentuknya di form ini. Jadi Mbak Asna bisa isinya lewat form itu sebagai bentuk evaluasi saya juga tentang proses konseling yang saya lakukan gitu. Oke, jadi mungkin tidak ada lagi. Cukup. Terima kasih kepada Mbak Asna udah dapat ke sini, dan kemudian nanti semangat untuk mau kuliah lagi kan? Iya.